Ru'ya, mimpi, saudara. Nah, apakah mimpi ini jadi sumber hukum atau tidak? Itu juga diperdebatkan. Tapi jumhur ulama, ru'ya tidak dimasukkan dalam kategori sumber hukum. Tapi ada segelintir yang menganggap mimpi juga bisa menjadi sumber hukum. Begitu juga ilham. Jadi kalau ada seorang ulama mengklaim kalau beliau dapat ilham, saudara, sesuatu bisikan dari hatinya, kemudian diikuti itu sebagai sumber hukum. Nah ini bagaimana? Nah jadi ini termasuk apakah itu ru'ya, apakah itu ilham, ini toriknya riwayat, bukan torik ijtihad. Jadi nggak ada ru'ya berikhtihad, nggak ada kita ijtihad dalam mimpi. Nggak ada, saudara. Atau ilham juga bukan bentuk ijtihad. Ru'yah maupun ilham bentuk riwayat dari yang mendapatkannya sampai kepada kita. Makanya disebut adalah nakliyah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai halaman 112. Jadi dalil syariat yang disepakati ada 4, yaitu pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas. Nah dengan catatan Al-Quran dan Sunnah disepakati oleh semua madhab Islam. Artinya semua madhab Islam, bukan Ahlus Sunnah saja. Apakah itu di sana ada Mu'tazilah, Jabariyah, Gadariyah, saudara semua. Termasuk Syiahnya, baik yang Ja'fari maupun yang Zaidinya, semua sepakat. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam atau merupakan dua dalil utama dalam urusan syariat. Walaupun antara kita dengan Syiah umpamanya berbeda di dalam kitab pegangan hadisnya. Kita sepakat, Quran dan Sunnah sumber utama hukum Islam. Sepakat, Sunni dan Syiah sepakat. Nah, tapi yang diperdebatkan adalah berpegang kepada Sunnah, kitab hadis yang mana. Nah, kalau di kalangan Ahlus Sunnah tentunya semua kitab hadis saudara kita jadikan rujukan, khususnya Al-Kutubus Sittah. Khususnya Al-Kutubus Sittah. Yaitu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'ut Tirmizi, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Nasa'i. Tapi jangan lupa, di sana juga masih ada. Seperti mazhab Imam Malik bahkan lebih mengutamakan Al-Muwatta dibandingkan Jami'ut Tirmizi, Nasa'i, dan lain sebagainya. Nah, atau kemudian di mazhab Ahmad lebih banyak mengutamakan Musnad Ahmad. Nah, itu semua saudara dalam konteks As-Sunnah. Sementara di kalangan Syiah mereka terkenal dengan Al-Kutubul Khamsah. Kalau kita Al-Kutubus Sittah ada 6 kitab, mereka Al-Kutubul Khamsah. Ada 5 kitab yang terkenal di tengah mereka. Pertama Al-Kafi fil Usul, kemudian kedua Al-Kafi fil Furu, kemudian ketiga Al-Istibsar, yang keempat Malayahdurhul Faqih, dan yang kelima adalah Tahdzibul Ahkam. Itu 5 kitab hadis yang sangat dipegang oleh kalangan Syiah. Nah, jadi mereka nggak berpegang kepada Bukhari Muslim. Walaupun hadis-hadisnya ada hadis yang di kalangan mereka ada, di kalangan kita juga ada. Ada hadis yang di kalangan kita ada, di dia mereka tidak ada, atau di mereka ada, di kita tidak ada, dan seterusnya. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ingin kita jelaskan di sini secara umum bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah 2 sumber hukum yang disepakati oleh umat Islam apapun madhabnya. Semua madhab sepakat. Al-Quran adalah sumber hukum utama. Yang kedua adalah As-Sunnah. Nah kemudian berikutnya fattafaqa alaihima di sini wa ammal ijma' wal qiyas. Adapun ijma' dan qiyas fattafaqa alaihima disepakati keduanya oleh siapa? Jami' madzahib ahli sunnati wal jamaah.
Nah, jadi semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat ijma dan qiyas adalah sumber hukum Islam. Berarti kita bisa simpulkan kalau ahlus sunnah 4 sudah sepakat. Al-Quran, as-sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, hanya saja kalau di luar ahlus sunnah seperti Syiah, ijma dan qiyas mereka punya konsep sendiri. Bahkan mereka lebih mengedepankan pendapat seorang imam dari imam 12, lebih mengedepankan pendapat seorang imam daripada ijma. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan mereka anggap ijma tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak ada salah satu dari imam mereka. Nah, ini karena mereka bilang itu bukan ijma namanya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita ingatkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah sumber hukum yang disepakati ada 4, Al-Quran, as-sunnah, ijma, dan qiyas. Baik saudara, wasayati bayanu kullin minha ala tartibin ittafaqa alaiha ahlus sunnah wahiyah. Dan nanti kita akan pelajari satu persatu secara tertib sesuai dengan tertib ahlus sunnah wal jamaah. Yang akan kita jelaskan pertama adalah Al-Quran, kedua adalah as-sunnah, ketiga adalah al-ijma, dan keempat adalah al-qiyas. Nanti akan ada babnya sendiri-sendiri. Al-qismu tsani, bagian kedua, al-adillatus syar'iyyatul mukhtalafu fiha. Dalil-dalil syariat yang diperselisihkan di antara para ulama. Hatta di kalangan ahlus sunnah sendiri berbeda pendapat ya ikhwan. Ini jumlahnya cukup banyak. Hadal qism, saudara, yaitu bagian ini yastamilu al-adillatil katsirah. Jadi dia mencakup banyak sekali, yaitu dalil-dalilnya. Minha, di antaranya yang paling masyhur, ithnata asyara masyhura. Ada 12 sumber hukum yang masyhur di tengah ulama. Wahia, yaitu 1, al-istihsan, 2, al-istislah, 3, al-uruf, 4, syara' man qablana, 5, madhabus sahabah, 6, madhabut tabi'i, 7, amal ahlul madinah, 8, ijma ahlul bait, 9, saddud dzara'i, 10, ar-ru'ya, 11, al-ilham, dan 12, al-istishab. Nanti kita akan bahas sesuai dengan urutan di sini. Faminha mayasih an yakuna dalilan. Dari 12 itu ada yang memang sah sebagai dalil. Wa minha ma la yasih. Tapi di antara mereka juga ada yang gak sah untuk menjadi dalil. Artinya jumhur ulama menganggap itu bukan dalil. Tapi memang ada saja segelintir yang menganggap itu sebagai dalil. Itu nanti akan kita sampaikan di pelajaran berikutnya. Walaupun nanti yang kita kupas tidak sedetail ilmu usul fikih. Kalau mau detail, buka kitab usul fikih. Kalau di usul fikih detail diceritain satu persatu. Dalil-dalilnya, perbedaan pendapatnya, siapa yang berbeda, kenapa berbeda, lengkap. Tapi kalau dalam kitab manahik, kita hanya dirasa sathiyah. Kita hanya sepintas lalu aja, asal kita kenal sebagai modal untuk masuk ke manahijut tamyiznya, saudara. Insya Allah. Nah baik, tadi 2 bagian itu adalah macam daripada dalil syar'i berdasarkan yang disepakati dan yang diperselisihkan. Nah sekarang al-adillatus syar'iyyah min haitsun naqli wal aqli. Nah adapun dari segi mana yang akli dan mana yang nakli terbagi menjadi 2. Sebagai berikut. Alif, al-adillatun nakliyah. Dalil-dalil yang disebut sebagai dalil nakli. Dalil nakli itu maksudnya dalil yang sampai kepada kita lewat riwayat. Dalil apapun yang sampai kepada kita melalui proses periwayatan itu disebut dalil nakli. Nah, jadi di situ enggak ada proses sampainya kepada kita dengan ijtihad. Enggak, sampainya kepada kita
hanya lewat proses khobar, saudara. Nah, yang termasuk dari yang tadi di atas kita lihat ada 4 yang disepakati Ahlus Sunnah, ada 12 yang diperselisihkan. Berarti total berapa? 16. Nah, dari itu semua kita bagi, ada yang nakliyah, ada yang akliyah. Yang nakliyah di situ diantaranya Alkitab, Al-Quran. Al-Quran nakli karena sampainya kepada kita lewat proses periwayatan. As-Sunnah begitu juga. Walaupun dibagi ada yang mutawatir, ada yang ghair mutawatir. Kemudian al-ijma, saudara. Proses ijma'nya memang proses ijtihad, proses akli. Nah, bagi mereka yang berijtihad sehingga menjadi ijma', itu prosesnya proses akli. Tapi berita ijma' itu sampai kepada kita, itu prosesnya nakli. Makanya al-ijma' disebut minal adillatin nakliyah. Enggak disebut minal adillatil akliyah. Binisbah kita nih, dia bukan dalil akli, bukan. Dia dalil nakli karena kita dapat dari para ulama yang bersepakat. Nah, begitu juga al-uruf, adat istiadat, tradisi. Nah, itu juga sifatnya nakli. Ya, turun temurun menjadi tradisi, menjadi adat istiadat. Itu namanya nakli prosesnya. Prosesnya bukan proses akli. Nah, uruf juga termasuk adalah nakliyah. Begitu juga wasar'u man qablana. Syariat sebelum syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Seperti syariat kisos yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam atau syariat yang lainnya. Jadi ada syariat-syariat yang dulu pernah berlaku di umat-umat terdahulu. Nah, itu juga ternyata bisa menjadi sumber hukum. Nah, bagaimana pandangan ulama, bagaimana perdebatannya, nanti akan kita bahas pada babnya masing-masing. Nah, kemudian itu juga syar'u man qablana jatuhnya periwayatan. Prosesnya proses periwayatan. Makanya disebut adalah nakliyah. Nakliyah dari kata naklun, nukila, yankulu. Nukila, dinukilkan. Nah, jadi karena dia dinukilkan, dipetik, diambil, nah itu namanya proses periwayatan. Nah, begitu juga madhabus sahabi. Nah, jadi sahabat kadang-kadang punya pendapat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam suatu masalah. Itu disebut madhabus sahabi atau disebut aqwalus sahabah. Nah, ini semua juga merupakan adalah nakliyah. Bagi si sahabat, dia berikhtihad. Nah, itu masuk dalil akli. Tapi ikhtihad sahabat sampai ke kita bukan lewat proses akli, tapi proses nakli. Makanya itu disebut nakliyah. Kemudian begitu juga mazhabut tabi'i. Nah, para tabi'in mereka juga punya ijtihad. Nah, baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok berjamaah. Nah, ini juga sampai kepada kita lewat nakli. Kemudian wa amal ahlil Madinah. Mazhab Malik banyak mengambil amal ahlil Madinah. Karena mereka memandang tradisi yang terjadi di Madinah itu sumber akal asal usulnya tradisi dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in. Jadi yang hidup di Madinah setidaknya amal yang mereka warisi diduga kuat itu adalah amal kakek-kakek mereka dari zaman sahabat. Nah, makanya kesepakatan Ahlul Madinah di mazhab Imam Malik menjadi sumber hukum yang kuat. Setelah Al-Quran dan Sunnah itu saudara, ijma Ahlul Madinah itu atau amal Ahlul Madinah itu sangat menjadi dasar di mazhab Malik. Nah, ini juga prosesnya tradisi adat amaliyah yang dilakukan turun-temurun berarti adalah nakliyah. Ijma Ahlul Bait. Nah, kesepakatan Ahlul Bait, saudara. Nah, ini kesepakatan Ahlul Bait juga sampai kepada kita lewat proses periwayatan. Nah, ini kalau bagi mazhab Ja'fari atau Zaidi ini kuat, menjadi sumber hukum yang kuat. Kalau Ahlul Bait itu sepakat dalam suatu masalah, Ahlul Bait diduga kuat, si anak dapat dari bapak, bapak dapat dari kakek, kakek terus dapat ya dari keluarga Nabi.
Otomatis sumbernya juga Nabi, saudara. Makanya dalam mazhab Ja'fari khususnya dan Zaidi itu pendapat Ahlul Bait sangat-sangat diperhatikan. Dan itu menjadi sumber. Dan ini juga termasuk proses periwayatan. Kemudian ru'yah. Nah, itu ru'yah tulisannya salah ya. Ru'yah itu mestinya hamzanya di atas wawu. Ru'yah. Ada wawu, ada hamzah. Ada hamzah di atas wawu, ada hamzah di atas alif, ada hamzah ala nabrah. Ada hamzah, saudara berdiri sendiri. Itu ada kitabnya khusus tentang penulisan hamzah. Ada hamzatul qata, ada hamzatul wasal. Jadi babul hamzah itu luas. Baik. Ru'ya, mimpi. Saudara. Nah, apakah mimpi ini jadi sumber hukum atau tidak? Itu juga diperdebatkan. Tapi jumhur ulama ru'ya tidak dimasukkan dalam kategori sumber hukum. Tapi ada segelintir yang menganggap mimpi juga bisa menjadi sumber hukum. Begitu juga ilham. Jadi kalau ada seorang ulama mengklaim kalau beliau dapat ilham, saudara, sesuatu bisikan dari hatinya, kemudian diikuti itu sebagai sumber hukum. Nah ini bagaimana? Nah jadi ini termasuk apakah itu ru'ya, apakah itu ilham. Ini toriknya riwayat, bukan torik ijtihad. Jadi nggak ada ru'ya berikhtihad, nggak ada kita ijtihad dalam mimpi. Nggak ada, saudara. Atau ilham juga bukan bentuk ijtihad. Ru'yah maupun ilham bentuk riwayat dari yang mendapatkannya sampai kepada kita. Makanya disebut adilah nakliyah. Baik, berikutnya adilah akliyah. Dalil yang bersumber kepada pemikiran, kepada ro'yun, kepada nadhar. Saudara, nah ini yang pertama adalah al-qiyas. Yang kedua al-istihsan. Al-istihsan kalau al-istihsan yang dimaksud qiyas alal qiyas dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Qiyas alal qiyas enggak boleh. Tapi kalau al-istihsan yang dimaksud al-qiyasul khafi, qiyas yang samar. Nah ini yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang menggunakannya selama maknanya adalah al-qiyasul khafi. Tapi kalau makna al-istihsan qiyas alal qiyas, Imam Syafi'i sudah buat kitab. Judulnya Ibtalul Istihsan. Yaitu pembatalan istihsan sebagai dalil syar'i. Ditolak oleh Imam Syafi'i. Yang ditolak oleh Imam Syafi'i karena bentuknya al-qiyas alal qiyas. Nggak boleh dalam mazhab Syafi'i qiyas alal qiyas nggak boleh. Qiyas itu mestinya sesuatu dikiaskan dengan suatu hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Atau dengan sesuatu hukum yang sudah ada dalam sunnah. Atau dikiaskan kepada sesuatu hukum yang sudah diijma'kan. Masih boleh kalau qiyas alal ijma'. Tapi kalau qiyas sesuatu hukum lahirnya dari qiyas. Terus ada hal yang baru dikiaskan kepada hasil qiyas. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Itu yang disebut al-istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka menyebutkan bahwa yang mereka maksud istihsan adalah al-qiyasul khafi. Qiyas yang samar, bukan al-qiyas al-jali. Qiyas ada dua, ada qiyas jali, ada qiyas khafi. Nah, selama maknanya qiyas khafi dalam mazhab Syafi'i pun kadang-kadang saudara ada ulamanya yang menggunakan. Tapi apakah itu qiyas khafi ataupun qiyas alal qiyas, ini termasuk yang menggunakan pemikiran. Ini menggunakan logika. Makanya disebut adalah akliyah. Nah al-istislah atau disebut juga al-masalihul mursalah. Nah itu di mana mengambil hukum dengan adanya masalah-masalah yang dijaga ya ikhwan. Nah itu juga perlu pemikiran, perlu ijtihad. Nah kemudian ada saddud dzara'i. Saddud dzara'i adalah menutup suatu jalan yang semula boleh tapi ditutup, tidak dibolehkan. Karena bisa mengantarkan kepada keharaman. Nah itu saddud dzara'i. Orang jual pisau boleh. Pisau bisa buat potong sayuran, bisa buat potong ayam, saudara. Tapi suatu ketika ada pembeli yang nyata-nyata mau bunuh orang. Dan si penjual tahu dia mau bunuh orang. Dia butuh pisau. Beli sama kita haram.
Nah, kenapa kita haramkan? Kan boleh jual beli. Kita jual, dia beli pisau. Nggak ada masalah, saudara. Tapi dia mau menggunakan untuk yang haram. Nah, maka itu ini ada dzari'ah yang harus ditutup. Nah, dengan saddud dzari'ah, menjual pisau kepada orang yang ingin membunuh, hukumnya haram. Nah, itu namanya saddan lidzari'ah. Ditutup itu jalannya, saudara. Baik, berikutnya alistishab, saudara. Alistishab juga butuh ijtihad, butuh pemikiran. Nah, ini juga termasuk adilah akliyah. Baik, kullun minad dalilin naqli wal akli. Semua dari kedua dalil ini masing-masing, baik itu dalil nakli maupun akli, muftaqirun ilal akhar. Artinya dalil akli membutuhkan nakli, dalil nakli juga membutuhkan akli. Nggak bisa dipisah. Nah, jadi nggak ada tuh istilah dalil akli dengan dalil nakli berdiri sendiri-sendiri. Ya, kenapa saudara? Fa innal ijtihad, karena sesungguhnya ijtihad, saudara, la yuqbal bidunil i'timad ala dalilin nakli. Orang mau berikhtihad nggak bisa diterima tanpa berpegang kepada dalil nakli. Jadi orang ikhtihad pun sumbernya tetap kepada dalil nakli. Sebaliknya, wal istidlal bil adillatin nakliyah. Pada saat kita ingin melakukan proses istidlal, mendalilkan suatu dalil nakli, tentu yahtaju ila nadharin. Dia membutuhkan pandangan, wa ta'ammulin. Nah, dia butuh pandangan, butuh penelitian, butuh pemeriksaan, butuh pemikiran, wa ta'ammukin, dan butuh pendalaman, saudara. Nah, sehingga dalil nakli butuh kepada akli, dalil akli butuh kepada nakal. Keduanya saling membutuhkan. Wa kullun sayati bayanu fi fasli. Dan insya Allah masing-masing daripada kedua dalil tersebut akan kita pelajari pada babnya masing-masing. Baik, nah ini khusus untuk yang 113, 114 itu pernah kita singgung pada halaman berapa waktu itu? Dalil masing-masing ada pernah kita singgung. Di bab sebelumnya, halaman berapa? Halaman 92. Nah, coba buka 92. Ya, di 92 ada disinggung, saudara. Nah, cuman di sini kita hanya fokuskan kepada sumber hukum aja. Sama dengan yang 92. Urutan-urutan dalil dari mazhab masing-masing. Nah, kita lihat di halaman 92 mazhab Hanafi. Nah, urutan dalilnya ada 7. Habis Quran, Sunnah Nabawiyah, Aqwal Sahabat, Ijma, Qiyas, Istihsan, Al-Uruf. Itu halaman 92. Nah, sekarang kita lihat halaman 113. Sama tidak? Al-Adillatul Fiqhiyah inda madhabil Imam Abi Hanifah. Sab'atun murattabah. Nah, disebutkan. Nah, jadi sebetulnya sudah kita jelaskan. Jadi di sini kita hanya murojaah saja, saudara, bahwa al-adillatus syar'iyyah al-muttafaq wa 'alaiha tastamil ala arba' adillatin. Tadi sudah kita sebut. Ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, saudara. Nah, di mana di sini disebutkan ghair annahum, hanya saja Ahlus Sunnah yakhtalifuna fi tartibil adillatil fiqhiyah. Jadi Ahlus Sunnah sepakat Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas itu adalah sumber hukum. Itu adalah dalil syariat. Sepakat Ahlus Sunnah. Hanya dalam tertib dalil fikih mereka berbeda meletakkannya. Nah, kita lihat di sini. Saudara, mazhab Abu Hanifah mereka menganggap sumber hukum yang utama itu ada 7. Nah, tadi kita udah bicara ada 16. Nah, tapi yang banyakkan dipakai dalam mazhab Abu Hanifah 7 ini umumnya jumhur ulama Hanafiyah. Nah, di sini menarik. Nomor 1 Quran, nomor 2 sunnah, tidak berubah. Tapi nomor 3 aqwalus sahabah, baru nomor 4 ijma, saudara.
Nah ini menarik. Nah, ternyata aqwalus sahabat lebih didahulukan daripada ijma setelah zaman sahabat. Jadi kalau setelah zaman sahabat, tabi'in, terus ke bawah ada ijma, mereka lebih menengok ke aqwalus sahabat ketimbang ijma. Jadi kalau suatu ketika ada sesuatu yang dianggap ijma, tiba-tiba kita lihat mazhab Hanafi nggak terima. Nah jangan langsung kita tuduh mazhab Hanafi menolak ijma. Bukan. Bisa jadi karena ada satu kaum sahabat yang mereka ikuti dan mereka yugoddim, yaitu mengutamakan pendapat sahabat tadi daripada kesepakatan banyaknya ulama di suatu zaman, saudara. Nah itu yang perlu kita tahu. Jadi jangan gampang menuduh, ini udah ijma kok. Tabiin, kenapa jadi mazhab Hanafi kok nggak ikut deh mendukung ijma ini. Nah kadang-kadang bukan mereka menolak ijma. Karena bagi mereka ada satu kaum sahabat yang menurut mereka lebih patut untuk dikedepankan ketimbang ijma ulama setelah zaman sahabat. Baik. Selanjutnya kita lihat, saudara, madhab Imam Malik. Nomor 1 sama dengan nomor 2. Al-Quran As-Sunnah. Nomor 3, Imam Malik menempatkan ijma. Tapi menariknya, ijma Ahlul Madinah mereka lebih kedepankan dibandingkan kias. Jadi posisi kias setelah ijma Ahlul Madinah atau amal Ahlul Madinah, saudara. Nah, Imam Malik sendiri melihat ada 11 dalil yang perlu diperhitungkan sebagai sumber hukum. Sedangkan mazhab Syafi'i yang populer, yang terkenal, sumber hukum yang disepakati oleh semua a'imah dalam mazhab Syafi'i hanya 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di luar itu, dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perdebatan, ya ikhwan. Apakah itu istislah, istihsan, sadud dhara'i. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perdebatan. Tapi untuk yang 4 itu, mazhab Syafi'i tidak berdebat. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kemudian kalau mazhab Imam Ahmad, mereka saudara dijadikan sumber ada 8. Al-Quran, As-Sunnah tetap nomor 1 dan 2. Seperti halnya mazhab Hanafi, di sini mereka lebih mengutamakan fatwa sahabat daripada ijma ulama setelah zaman sahabat, saudara. Apalagi kalau ijma sahabat, itu tentunya lebih jauh lebih kuat lagi. Ini aqwal sahabat, fatwa sahabat. Jadi mereka lebih mempertimbangkan fatwa-fatwa sahabat ketimbang ijma yang datang setelah zaman sahabat. Hampir serupa dengan mazhab Hanafi dalam hal ini. Nah, hanya saja mereka punya 8 sumber hukum yang mereka sepakati. Di luar 8 mereka perdebatkan. Jadi total dalil tadi yang kita lihat ada 16. Nah, tapi ternyata para ulama kan nggak pakai semua. Bahkan seperti kayak ru'ya, ilham itu banyak ditolak oleh ulama, ya ikhwan. Ulama 4 madhab kebanyakan menolak ru'ya dan ilham. Begitu juga sar'u man qablana. Banyak ulama yang menolak. Kalaupun ada yang menerima, diletakkan syarat-syarat. Kalaupun ada yang menerima, diletakkan syarat-syarat. Nah inilah yang disebut sebagai dalil syar'i atau disebut sebagai sumber hukum Islam. Adapun kalau kita dengar ada istilah mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Nah dia bukan sumber. Dia cara menggali hukum dari sumber. Nah, jadi dia torigohnya, turuknya, turukul istidlal. Bagaimana cara kita memahami suatu dalil? Oh, dengan mafhum mukhalafah. Oh, dengan mafhum muwafaqah. Dan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah sebetulnya merupakan bagian daripada qiyas. Bagian daripada qiyas. Cuman qiyas ini kan ada torigohnya, saudara. Nah, bagaimana turuk istidlalnya dalam qiyas? Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum dan mukhalafah. Dalam mazhab Hanafi ada fahwal khitab, ya ikhwan. Nah itu kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, ada dalam ilmu usul fikih. Sekali lagi, kitab kita ini tidak mempelajari dengan mendalam,
kita hanya mengambil irisan-irisan, bagian-bagian yang beririsan dengan manahijut tamyiz bainal usul wal furu'. Nah, bagian-bagian yang beririsan itu yang kita ambil. Adapun yang tidak beririsan terlalu jauh, bukan bidangnya di manahijut tamyiz. Sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan ke satu persatu dalil-dalil syar'i yang akan kita bahas. Mulai dari Qur'annya, ijma'nya, kiasnya, akan kita bahas satu persatu insya Allah. Baik, sebelum buka faraid, silakan kalau ada pertanyaan.